dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidup mereka. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, maupun objek kekerasan. Namun, perempuan merupakan subjek yang harus dihargai layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi. Perempuan perlu merasa aman apabila ia keluar rumah, terlepas dari apa yang ia gunakan atau apa yang ia perbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah. Tidak melapor bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak untuk didengar dan dilindungi, bukan bersama kita melindungi tanpa menghakimi satu sama lain. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Jadi gimana? Boleh kenalan? Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Dea Amalia dan rekan saya Bulan Fitri Sofiana. Kami dari BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman selaku Dinas Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi kami Ibu berdasarkan hasil kajian mengenai potensi risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus, terutama terkait perbaikan desain ruangan yang tertutup dan tidak transparan. Aspirasi, oke. Bisa disampaikan aja gimana? Baik Ibu, alasan kami ingin menyampaikan hal ini dikarenakan saat ini lagi marak-maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Universitas Mula Warman. Berdasarkan data yang diedarkan di website, Satgas PPKPT Unmul telah menerima laporan sebanyak 60 orang mahasiswi korban kekerasan seksual di perguruan Universitas Mula Warman. Dari 27 kasus yang dilaporkan, ada 3 orang terlapor dan berstatus sebagai tenaga pendidik. Dengan demikian, lingkungan fakultas kita dapat berisiko terjadinya pelecehan seksual, dan bahkan dari fakultas hukum yang bertetanggaan dengan kita dengan rentang waktu yang berdekatan dari awal tahun 2025 yang puncaknya pada tanggal 7 September 2025 telah terlapor 3 kasus pelecehan seksual di fakultas tersebut. Oke. Saya juga udah dengar ya berita kasus pelecehan seksual itu memang sangat besar sekali kemarin. Jadi di sini kalian mau menghubungkan konsep ruang transparan, gitu, benar? Dengan kejadian pelecehan seksual di lingkungan kampus. Benar Ibu, mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang mensyaratkan perguruan tinggi menyediakan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual termasuk melalui fasilitas fisik yang aman. Lalu peraturan yang telah diedarkan oleh Satgas PPKPT melalui media sosial berita Unmul memberikan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unmul, termasuk perhatian fasilitas kampus seperti ketersediaan CCTV dan ruangan yang transparan. Oke, saya paham ya. Tapi tolong, ini kan kalian sebelum bertemu saya pasti sudah melakukan observasi pengamatannya. Apa yang kalian temukan di fakultas kita? Benar Ibu, dari hasil observasi kami telah melihat masih banyak ruangan di gedung fakultas kita, bahkan di ruang kelas sendiri itu masih belum tersedia CCTV, yang artinya masih belum memenuhi standar. Terus juga ruangan-ruangan kita ini masih banyak yang tertutup tanpa ventilasi visual seperti ruang akademisi, ruang administratif, dan juga ruang sekre ormawa yang seharusnya lebih transparansi karena kita tidak tahu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi menurut Anda, ruangan yang tidak bisa dilihat dari luar secara visual begitu? Betul Ibu, ruang tertutup tanpa pengawasan itu berpotensi menciptakan situasi yang tidak aman dan terjadinya kekerasan seksual. Bahkan hanya satu ruang semacam itu sudah cukup untuk memicu ketakutan atau menciptakan peluang pelanggaran etik Ibu.
Itulah kenapa advokasi ini penting, Bu, karena kami bukan menuduh adanya kasus di fakultas ini, tapi alangkah baiknya kita itu mencegah. Pendekatannya bukan hanya reaktif, tapi juga preventif selaras dengan Permendikbudristek nomor 3 tahun 2021 dan mandat dari Satgas PPKPT Unmul. Kalau kampus ini tidak bertingkat sekarang, kita bisa kehilangan rasa aman bagi mahasiswa dan citra kampus yang berintegritas. Jadi Ibu, dan urgensi advokasi ini bukan hanya tentang desain, tapi tentang budaya kampus yang aman dan akuntabel. Kalau kita menunda, generasi mahasiswa berikutnya tetap akan belajar di lingkungan yang sama dengan risiko yang sama, Ibu. Saya bisa paham kekhawatiran kalian itu gimana. Tapi kalau bicara soal pencegahan, saya pengen tahu lebih spesifik langkah apa yang kalian usulkan. Langkah konkret apa yang kalian usulkan? Apa cuman soal renovasi kah? Renovasi ruangan atau ada pendekatan dari sisi lain, misalnya dari aspek sosial mungkin? Gimana? Ada beberapa usulan yang kami pikir realistis di tahap awal, Bu. Yang pertama, ada audit ruang tertutup di seluruh gedung fakultas, baik di ruang kelas, ruang dosen, ruang organisasi, maupun dari ruang administrasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi ruang yang berpotensi rawan atau tidak sesuai standar visibilitas publik. Kedua, pemasangan kaca transparan atau one-way glass di pintu ruang dosen, ruang kelas, dan sekre organisasi. Langkah ini bukan untuk membatasi privasi, tapi untuk memastikan transparansi tanpa mengganggu kegiatan akademik. Dan yang ketiga, penambahan CCTV di setiap ruang kelas dan ruang tertutup lainnya, koridor dan sepi, tentu dilakukan dengan aturan etika yang jelas agar tidak menyalahi privasi dosen maupun mahasiswa. Sebenarnya itu idenya cukup ini ya, menurut saya sistematis. Tapi saya pengen tahu gimana kalian ngelihat relevansinya dengan kebijakan kampus yang udah ada. Sekarang kan kita juga udah punya Satgas PPKS yang sekarang namanya Satgas PPKPT. Nah, pihak kampus itu juga sudah punya kebijakan. Menurut saya juga rutin mengadakan sosialisasi pelecehan seksual begitu, cara pencegahannya gimana. Nah, saya pengen lihat relevansinya itu bagaimana. Benar Ibu, tapi selama ini fokusnya masih banyak di edukasi dan pelaporan kasus, belum menyentuh pada aspek lingkungan fisik aman yang sebenarnya juga bagian dari mandat Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Jadi harapan kami advokasi ini bukan menggantikan peran Satgas dari PPKPT, tapi justru memperkuat upaya mereka lewat pendekatan desain dan sistem pengawasan Ibu. Selain itu, Bu, di Universitas Mullah Warman sendiri, dalam kegiatan edukasi, Satgas PPKPT sudah menekankan pentingnya pencegahan sistemik, bukan sekedar penyuluhan. Kalau fakultas ini mulai menerapkan audit ruang dan transparansi desain, itu bisa jadi contoh konkret bagi fakultas lainnya di Universitas Mullah Warman. Oke, saya ini ya udah lihat gimana urgensinya. Gini deh, kalau gitu coba kalian nanti siapkan. Ini kan kalian melobi saya, advokasi saya. Jadi saya minta kalian siapkan draft policy brief-nya aja. Nanti saya akan bantu hubungkan kalian dengan pihak sarana prasarana kampus dan Satgas PPKPT Fakultas. Nanti kalau hasilnya jelas, saya bawa ke rapat senat fakultas minggu depan. Saya minta mungkin lebih cepat lebih baik ya. Mungkin Senin sudah di tangan saya gitu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kami akan siapkan policy brief secepatnya. Kami yakin langkah kecil seperti ini dapat menciptakan rasa aman bagi mahasiswa di seluruh civitas akademika Universitas Mullah Warman. Terima kasih, Bu. Ya, saya setuju ya. Sebenarnya saya setuju sekali sama aspirasi kalian. Kampus itu bukan harus menjadi ruang belajar yang mendukung, bukan ruang yang membuat takut mahasiswanya gitu kan. Jadi harapannya ini bisa jadi tonggak perubahan buat fakultas kita juga sebagai contoh fakultas-fakultas lainnya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Kami akan menyiapkan policy brief secepatnya. Dan terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan aspirasi dari kami. Sama-sama. Terima kasih ya sudah datang ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.
Halo, dikat kah? Dikat atau enggak? Semoga saja Ah, pada enggak. sempat berkenalan Itu- denganmu dari Saya bisa. bicara Lah.